Salam dan selamat malam untuk saudara-saudaraku dan teman-temanku di mana saja berada. Kita bertemu kembali pada malam hari ini, Rabu tanggal 3 September 2025. Saya berharap dapat menjumpai saudara-saudaraku dan teman-temanku di mana saja berada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Pada kesempatan ini saya ingin memberikan sedikit catatan kritis menyangkut pengangkatan dan pelantikan Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang yang dilaksanakan beberapa waktu yang lalu. Sebenarnya tidak ada rencana untuk membuat video ini, namun beberapa waktu yang lalu, sore tadi, saya melihat sebuah video di media Suara Harapan, di mana dalam video tersebut wartawan melakukan wawancara dengan Ketua DPRD Kabupaten Kupang dan Temenas berkaitan dengan pengangkatan dan pelantikan Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang yang baru atas nama Deli Sanam. Mungkin karena terlalu bergembira, bersemangat, berbahagia atas pengangkatan Sekretaris Daerah yang baru yang memang sempat lowong beberapa waktu lamanya, sehingga akibat kegembiraan dan euforia ini mungkin Pak Ketua DPR tadi begitu bersemangat memberikan pujian kepada Bupati Kupang atas pengangkatan dan pelantikan Sekretaris Daerah tersebut. Namun pada kesempatan ini, sebagaimana tadi saya sampaikan, bahwa saya ingin menyampaikan catatan kritis, yaitu bahwa sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Sekretaris Daerah adalah jembatan pimpinan pertama dalam pemerintahan Kabupaten Kupang, yang tentunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah diisi oleh pejabat yang telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang. Dan sebagaimana kita ketahui bersama bahwa seorang sekda itu tentunya haruslah diangkat dari aparatur sipil negara. Nah, catatan kritis ini kita mulai daripada seorang sekda yang haruslah seorang ASN, yang artinya karena dia sebagai seorang aparatur sipil negara berarti wajib hukumnya untuk mentaati ketentuan peraturan yang berlaku tentang aparatur sipil negara, khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Saya mengajak kita untuk mengutip ketentuan Undang-Undang Nomor 20 tersebut, khususnya pasal 24. Pasal 24 ayat 1A menyatakan bahwa aparatur sipil negara wajib setia pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan NKRI, serta pemerintahan yang sah. Ayat 1B menyatakan aparatur sipil negara wajib mentaati ketentuan aturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia wajib ditaati oleh seorang aparatur sipil negara ASN. Kemudian kita lanjut kepada ayat 2. Aparatur sipil negara yang tidak mentaati kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi dijatuhi hukuman disiplin. Artinya bahwa kalau ada aparatur sipil negara yang tidak mentaati
ayat 1 soal wajib setia kepada Pancasila dan seterusnya, kemudian wajib mentaati peraturan, ketentuan dan seterusnya tadi, maka wajib hukumnya untuk dijatuhi hukuman disiplin. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa beberapa waktu sebelum pelaksanaan seleksi sekretaris daerah tersebut, dilaksanakan pula seleksi Direktur Utama PDAM Kabupaten Kupang, di mana Pak Teldi Sanam ini diangkat sebagai Ketua Panitia Tim Seleksi. Nah, menyangkut pelaksanaan seleksi PDAM, Direktur Utama PDAM, tentunya harus mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD dan Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 tentang pengangkatan Dewas dan Direksi BUMD. Pada kesempatan ini, kita tidak mengkaji kapasitas Pak Teldi sebagai ketua tim seleksinya, tetapi kita mengkaji kapasitas beliau sebagai aparatur sipil negara yang sebagaimana Undang-Undang 20 tadi wajib mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk PP 54 tahun 2017 dan Permendagri 37 tadi. Lebih lanjut, artinya kalau Pak Teldi selaku ASN tidak mentaati PP 54 tahun 2017 dan Permendagri 37 tahun 2018, wajib hukumnya untuk dijatuhi hukuman disiplin, bukan promosi jabatan sebagai sekda. Nah, ini catatan kritis pentingnya di situ, titik utamanya di situ. Sehingga muncul pertanyaan, mengapa tim seleksi sekda meloloskan yang bersangkutan, kemudian bupati melantik yang bersangkutan? Di manakah peran tim seleksi dalam melaksanakan seleksi sebagaimana ketentuan tata cara seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi? Yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 15 tahun 2019. Di situ telah mengatur semua tata cara seleksi jabatan pimpinan pertama, yang dalam hal ini sekretaris daerah adalah jabatan pimpinan pertama. Hal penting yang mesti kita lihat dan kritisi bersama, di dalam peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tersebut, salah satu poin penting calon sekretaris daerah atau calon pejabat pimpinan pertama adalah memiliki rekam jejak jabatan yang baik. Memiliki rekam jejak jabatan yang baik. Itu ketentuan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Kemudian lebih lanjut, yang perlu kita lihat juga bahwa komposisi dan penilaian serta pembobotan, komposisi penilaian dan pembobotan hasil seleksi khusus menyangkut rekam jejak itu poinnya cukup tinggi, yaitu 15-20%. Artinya bahwa kalau seseorang yang punya rekam jejak jabatan yang kurang baik akan mempengaruhi penilaian soal rekam jejak. Nah, di sini yang perlu kita cermati dan kritisi adalah
Kalau kita kembali kepada ketentuan pasal 24 Undang-Undang nomor 20 2023 tentang ASN, mau tidak mau kita harus katakan bahwa Pak Teldi memiliki rekam jejak jabatan yang kurang baik. Kenapa? Karena pernah selaku ASN melanggar pasal 54, melanggar peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2017, dan juga melanggar Permendagri 37 tahun 2017, di mana kedua aturan tersebut, PP 54 dan Permendagri 37, mengatur dengan jelas bahwa calon direktur utama PDAM pada saat mendaftar usianya antara 35 sampai 55 tahun. Nah, kenapa pada saat seleksi itu lolos calon direktur utama yang akhirnya dilantik sebagai direktur utama? Nah, di sini poin pentingnya bahwa ternyata Pak Teldi sebagai ASN telah melanggar kedua aturan tersebut, sehingga berlakulah pasal 24 ayat 1B dan ayat 2. Pegawai ASN yang tidak mentaati kewajibannya dijatuhi hukuman disiplin, bukan promosi jabatan. Jadi aturannya beliau dijatuhi hukuman disiplin sehingga mempengaruhi bobot rekam jejak tadi, bukan promosi jabatan sebagai sekda, sekretaris daerah. Nah, ini yang patut disayangkan, sampai di mana pendalaman soal rekam jejak jabatan yang dilakukan oleh tim seleksi pada saat itu. Nah, tentunya sebagai masyarakat Kabupaten Kupang, saya merasa keberatan terhadap keadaan ini, dan saya berpikir untuk dalam waktu dekat akan melakukan upaya administratif ke Gubernur NTT sesuai ketentuan Undang-Undang 30 2014. Diharapkan Pak Gubernur dapat bersikap arif dan bijaksana untuk menyelesaikan persoalan ini. Namun kalau misalnya ditolak juga seperti kasus kemarin upaya administratif soal direktur utama PDAM itu, kalau hal ini pun ditolak, ya mau tidak mau kita akan mengajukan gugatan ke pengadilan. Mungkin itu saja catatan kritis yang saya sampaikan malam ini. Semoga menjadi perhatian kita semua. Saya mengharapkan mungkin ada kritik ataupun saran menyangkut apa yang saya sampaikan ini, silahkan ditulis di komentar, di kolom komentar, untuk kita dapat berdiskusi lebih lanjut. Atau barangkali ada yang tidak puas, mungkin kita dapat berkomunikasi lebih lanjut untuk berdiskusi menyangkut apa yang saya sampaikan ini. Demikian, terima kasih dan selamat malam.